أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa rahimakumullah. Intinya di dalam hadis yang mulia ini, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang salah satu adab di dalam kita bergaul dengan sesama muslim, yakni hendaknya kita senantiasa menjaga pergaulan. Di antaranya adalah kita dilarang oleh Nabi SAW untuk saling menghajar atau memboikot, yakni dengan tidak saling tegur sapa, tidak sapa menyapa satu dengan yang lain, diam-diaman sampai beberapa hari yang sebagaimana disebutkan. Nabi SAW menyatakan, la yakhillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim, menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang di dalam agama, yaitu ayyahjura akhahu fawqa thalasi layalin, menghajar saudaranya, memboikot saudaranya selama 3 malam atau 3 hari di sini. Nah, ma'asyiral muslimin, dijelaskan oleh para ulama, penghajaran atau pemboikotan, yakni tidak saling tegur sapa terhadap sesama muslim seperti ini, tentu ada sebab-sebabnya. Boleh jadi hal itu biasanya disebabkan karena tipu daya syaitan yang menginginkan perpecahan, yang menginginkan adanya perselisihan di antara kaum muslimin, baik itu dalam masalah akhlak, adab, ataupun masalah-masalah dunia, masalah muamalah, masalah kesalahpahaman satu dengan yang lain, atau karena pertengkaran dan sebagainya. Maka ini semua tentu salah satu sebab, dan salah satu sebabnya adalah tipu daya syaitan terhadap kita kaum muslimin, sampai terjadi pemboikotan atau saling tidak tegur sapa antara sesama muslim yang satu dengan muslim yang selainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini yang terjadi. Dan kalau sudah terjadi yang demikian, maka iya, Rasulullah SAW memberikan batasan, tidak boleh hal itu dilakukan kalau lebih dari 3 hari. Dikatakan dalam hadis ini tadi, fauqa thalasi layalin, selama lebih dari 3 hari. Maka itu yang tidak boleh atau yang dilarang. Berarti akhirnya menunjukkan apa? Kalau kurang dari 3 hari itu masih bisa dimaklumi, ya, masih bisa dimaklumi. Naam, tentunya barakallahu fikum, hal itu dengan beberapa tujuan, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, sekali lagi, pemboikotan atau tidak saling tegur sapa antara sesama muslim ini yang dilarang adalah kalau sudah melebihi dari 3 hari. Adapun yang kurang dari 3 hari, maka zahirnya menunjukkan masih diperbolehkan dan dimaklumi. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Bulughul Maram, karena ma'asyiral muslimin, biasanya, ya, kalau kurang dari 3 hari atau persis pas 3 hari, maka yang demikian dibolehkan karena tidak berdosa keduanya. Kenapa? Karena boleh jadi setelah pertengkaran, setelah saling terjadi permusuhan antara satu dengan yang lain, maka biasanya hari-hari pertama, kedua, dan ketiga masih ada dampaknya, ada bekasnya, sehingga disitulah kemudian terjadi saling boikot atau saling tidak tegur sapa satu dengan yang lainnya. Dan biasanya kalau lebih dari 3 hari atau pada hari yang keempat, seperti itu, biasanya kemarahannya ataupun kebenciannya akan berkurang, bahkan bisa diharapkan hilang. Naam, dikarenakan dijelaskan oleh beliau, di antara bentuk hikmah syariat agama ini, ma'asyiral muslimin, setelah terjadi pertengkaran di antara 2 orang misalnya, maka biasanya
pada hari pertama akan muncul perasaan sangat marah karena habis bertengkar. Kemudian yang hari kedua mulai berpikir-pikir. Kemudian hari ketiga mulai lagi berkurang atau bahkan bisa hilang, apalagi kalau sudah lebih dari 3 hari. Ini diantara hikmah syariat masih membolehkan kurang dari 3 hari. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, tentu hal ini dilarang, seperti yang disebutkan dohirnya dalam hadis ini. Naam, seperti itu. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menjelaskan, ya, akibat dari pemboikotan ini, yaltaqiyani, dua orang sesama muslim tadi ketika saling berjumpa, ya, fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, yang satu melengos berpaling ke sana, yang satu melengos berpaling ke sini, tidak saling tegur sapa, tidak mau saling bertemu, dan seterusnya. Dan kalau sudah lebih dari 3 hari, Nabi SAW menjelaskan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan orang yang terbaik dari dua orang yang bertengkar tadi, yang tidak saling tegur sapa tadi, yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali atau yang lebih dahulu ketika berjumpa kemudian mengucapkan salam. Ya, artinya dia menegur duluan, menyapa duluan setelah tadinya tidak saling tegur sapa. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, inilah yang diajarkan dalam syariat agama kita. Sehingga sekali lagi, kalau kurang dari 3 hari masih dimaklumi, tapi kalau lebih dari 3 hari maka inilah yang dilarang dalam agama. Karena di antara bentuk hikmah syariat, karena sesungguhnya orang yang bertengkar itu biasanya masih membekas di dalam hati, masih ada perasaan marah, perasaan benci, sehingga hari pertama masih membekas marahnya, hari kedua mulai berpikir-pikir, hari ketiga mulai berkurang atau bahkan akan hilang perasaan marahnya tersebut, sehingga pada hari yang keempat bisa diharapkan hilang sama sekali dan segera untuk saling bertegur sapa kembali. Itulah yang diatur dalam agama kita. Bahkan yang paling cepat, yang paling dahulu dalam saling menyapa sama muslim bahkan dengan mengucapkan salam, maka itulah dikatakan Nabi sebagai orang yang terbaik di antara dua orang yang tadinya saling bertengkar atau bertikai seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Na'am, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau juga menjelaskan tentang dawabit atau ketentuan-ketentuan di dalam menghajar atau memboikot kepada sesama muslim ini, ya. Di antaranya ma'asyiral muslimin ada beberapa macam. Ada tingkatan yang paling tinggi di dalam pemboikotan dan juga ada tingkatan yang paling rendahnya, ya, seperti itu. Dan itu di antaranya adalah, nah, kalau terhadap sesama muslim namun memiliki sifat-sifat khusus. Contohnya begini, kalau tadi dikaitkan dengan sesama muslim, ya, maka kita nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari maka dilarang. Namun ada beberapa hal yang dibolehkan meskipun lebih dari 3 hari. Saya ulangi, pemboikotan atau hajar itu dibolehkan lebih dari 3 hari dengan ketentuan, yaitu jika ketika kita menyikapi terhadap para ahli bid'ah atau orang-orang yang terkenal sebagai tokoh-tokoh kebid'ahan ataupun orang-orang yang fasik yang terang-terangan di dalam melakukan kefasikannya, naam, atau para pelaku dosa ataupun yang lainnya, yang mana dibolehkan kita memboikotnya lebih dari 3 hari, tentunya itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian para ulama telah menjelaskan dalam banyak kitab-kitab mereka, seperti yang contohnya disebutkan dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan di antara bentuk sikap dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terutama terhadap
ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang betul-betul dikenal, diketahui sebagai tokoh-tokoh kebid'ahan, para penyeru kesesatan, para pembawa kerusakan agama, maka terhadap mereka maka perlu disikapi dengan boikot yang sesungguhnya. Di antaranya kata beliau, wa yubghiduna ahlal bid'ah alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhu. Para ulama Ahlussunnah mereka marah, mereka benci, mereka tidak suka terhadap ahlul bid'ah yang mereka adalah melakukan yakni perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada perintahnya dari syariat ini. Wala yuhibbunahum wala yashabunahum. Para ulama Ahlussunnah mereka tidak mencintai para ahli bid'ah, tidak pula bersahabat dengan mereka. Wala yasma'una kalamahum, dan mereka tidak mau mendengar ucapan-ucapan mereka. Wala yujalisunahum, tidak pula mau duduk bermajelis bersama mereka. Wala yujadilunahum fiddin, demikian pula mereka menghindari berdebat dengan mereka. Wala yunadirunahum, demikian pula tidak mau berdiskusi dengan mereka. Wa yarawna sawna adhanihim an sima'i abatilihim allati idza marrat bil adhani. Naam, bahkan mereka memandang untuk benar-benar menjaga telinga-telinga dari mendengar kebatilan-kebatilan yang diucapkan oleh mulut-mulut mereka, ya, apabila mereka melalui mereka dengan mendengar dari ucapannya. Wa qarat fil qulub darrat, di mana mereka ucapannya itu adalah menuangkan ke dalam hati berupa apa? Perkara-perkara yang menakut atau yang menyakiti, ya. Wajarat ilaiha minal wasawis, demikian pula kalau mereka mengucapkan, mereka seringnya membuat waswas ataupun keraguan-raguan, ya. Wal khatarat, demikian pula perkara-perkara yang berbahaya, al fasidah, demikian pula yang merusak, dan seterusnya. Intinya di sini barakallahu fikum, para ulama membolehkan memboikot kepada para pelaku bid'ah ataupun para ahli-ahli bid'ah lebih dari 3 hari dikarenakan kesesatan atau kerusakan ataupun bahaya yang disebabkan oleh mereka dengan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Naam, ini pemboikotan yang dibolehkan karena faktor agama. Naam, seperti itu, sehingga yang demikian dilakukan karena tujuan-tujuan syariat. Sebagaimana yang demikian adalah seperti apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-An'am pada ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairih. Kata Allah taala, dan apabila kau melihat orang-orang yang mengolok-ngolok terhadap ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lainnya. Nah, artinya kita tidak boleh mendengar kebatilan yang mereka ucapkan, kesesatan yang mereka sampaikan, tidak boleh mendengar kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka ada-adakan, dan seterusnya. Maka perlu diboikot dengan cara tidak boleh kita mendengar mereka, duduk bermajelis bersama mereka, tidak mau mencintai mereka, dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di antara dawabit atau ketentuan tentang hajar ini ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah. Di antara perkara yang paling tingginya adalah bentuk pemboikotannya itu adalah dengan berpaling dan menjauh dari orang yang diboikot tersebut, yakni dengan tidak mau memberi salam kepada mereka, tidak mau mengajak bicara kepada mereka, tidak mau datang di majelis-majelis mereka, tidak mau mencintai mereka dengan segala cara untuk memboikot kesesatan dan kebid'ahan yang mereka lakukan. Ini yang paling tingginya, ya. Adapun yang paling rendahnya, kita tidak boleh mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah tersebut dikarenakan kesesatannya dan sebagai pelajaran buatnya supaya mereka tidak dihormati, dan seterusnya. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan pemboikotan ini. Adapun kepada selain ahli bid'ah, kepada kaum muslim, karena kita hanya berbeda dalam permasalahan tertentu atau karena tidak cocok dalam perkara pergaulan,
atau muamalah atau adab, maka tidak boleh diboikot dengan cara tadi, ya. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari harus saling bertegur sapa dan mengucapkan salam kembali. Wallahu a'lam bishawab. Intinya barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang mulia ini terdapat pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita, terutama di dalam pergaulan ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran. Itu hal yang biasa, ya. Kita enggak cocok dengan teman atau dalam pergaulan dengan sesama saudara muslim yang lain, baik mungkin akhlaknya, adab-adabnya, muamalahnya atau apa saja, maka tidak masalah ketika terjadi pertengkaran lantas kemudian terjadi tidak tegur sapa. Namun yang perlu diingat, hal itu tidak boleh melebihi dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, segera mungkin kita saling tegur sapa atau paling tidak mengucapkan salam dan seterusnya. Demikian barakallahu fikum. Sehingga ma'asyiral muslimin, dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, yakni tidak boleh atau haram hukumnya, yakni memboikot atau menghajar saudara kita sah muslim lebih dari 3 hari, ya. Nah, dan juga dari hadis yang mulia ini menunjukkan boleh memboikot saudara sah muslim, artinya tidak saling tegur sapa jika hal itu kurang dari 3 hari. Perhatikan, kurang dari 3 hari. Kalau kita bertanya apa sebabnya, seperti yang telah dijelaskan tadi, karena terkadang ketika terjadi pertengkaran di awal-awal pertemuan, awal pertengkaran, maka biasanya saling masih membekas di hati. Hari pertama masih membekas, ya, bahkan masih marah, muncul kebencian yang ledak-ledak dan sebagainya. Kemudian hari kedua mulai berpikir-pikir, ya. Yang ketiga mulai berkurang atau diharapkan bisa menjadi hilang. Dan kalau sudah hari keempat, maka segera mungkin untuk disambung kembali dan jangan terus dibiarkan, ya, terjadinya saling boikot. Minimal dengan saling menegur dan mengucapkan salam itu sudah mencukupi. Seperti itu. Kemudian pelajaran lain yang juga bisa diambil dari hadis ini, yakni dibolehkannya saling memboikot atau menghajar tersebut adalah karena sebab-sebab tertentu, ya. Apakah karena sebab pertengkaran atau perselisihan, baik dalam perkara dunia ataupun dalam perkara agama, maka yang demikian tidak masalah, ya. Ini dibolehkan. Yang demikian karena memang demikianlah sifat manusia. Dalam pergaulan tidak bisa tidak, terkadang muncul perselisihan, muncul pertentangan, muncul pertengkaran, jangankan kepada orang lain, bahkan terhadap saudara kandung sendiri, terhadap sama keluarga sendiri, kadang kita sering pula untuk bertengkar atau berselisih. Itu hal yang wajar. Karena itulah ketika terjadi perselisihan, kemudian saling diam-diaman, tidak tegur sapa, hal itu dibolehkan. Naam, karena memang ada sebab-sebab yang menuntut hal tersebut. Namun yang perlu diingat juga ma'asyiral muslimin, faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hajar itu atau boikot itu yang dibolehkan adalah bila di dalamnya terdapat kemanfaatan atau terdapat kemaslahatan baik bagi orang yang dihajar maupun yang menghajar, baik dari orang yang diboikot maupun yang memboikot, sama-sama ada manfaatnya. Apa manfaatnya ma'asyiral muslimin? Untuk orang yang dihajar atau diboikot, manfaatnya adalah agar dia berhenti dari kejelekannya, berhenti dari kejahatannya, berhenti dari kelicikan atau kecurangannya, berhenti dari keburukan-keburukannya yang selama ini mungkin dia lakukan terhadap orang yang dia dolimi atau orang yang sekarang memboikotnya. Nah, maka kepada orang yang dihajar, orang yang diboikot ini, supaya mereka berhenti, ya, supaya mereka segera menghentikan kejelekan atau keburukannya dengan pemboikotan tersebut. Ini bagi yang dihajar atau diboikot. Adapun bagi yang menghajar, memboikot
Apa manfaatnya? Yakni dengan sebab itu dia agar terhindar dari kejelekan-kejelekan orang yang dihajarnya. Iya, itu manfaatnya, ya. Jadi saya ulangi, orang yang menghajar itu bisa terhindar dari kejelekan orang yang dihajarnya atau diboikotnya tadi, ya, seperti itu. Itu diantara manfaatnya. Sehingga ketika ada manfaat-manfaat yang semacam ini, maka para ulama membolehkan yang seperti itu, ya. Naam, hal itu atau karena mungkin sebab-sebab lain ma'asyiral muslimin yang memiliki manfaat ataupun maslahat baik dalam perkara dunia maupun agama. Adapun jika dengan menghajar atau memboikot itu tidak ada manfaatnya, bahkan semakin menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, semakin menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka tidak boleh saling menghajar, ya. Saya ulangi, yang perlu diingat adalah menghajar atau memboikot itu dibolehkan selama ada manfaat atau maslahatnya. Namun jika tidak ada, bahkan dengan boikot ataupun menghajar itu justru semakin menimbulkan kemadharatan atau kerusakan yang lebih besar, terutama terhadap orang yang diboikot itu, maka hendaknya tidak boleh kita saling menghajar seperti itu. Saya ulangi, sehingga yang menghajar dia bisa terhindar dari kejahatan orang yang dihajar. Adapun yang dihajar dia segera bertobat, berhenti, atau dia menyadari kesalahannya dan seterusnya. Itu diantara manfaat-manfaat dengan adanya hajar tadi. Seperti itu. Ini yang dijelaskan para ulama dalam masalah ini. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini ma'asyiral muslimin, bahwa Nabi SAW menjelaskan orang yang terbaik di antara dua orang yang saling menghajar, yang saling tidak tegur sapa, adalah orang yang paling lebih dahulu, paling cepat-cepat, paling pertama kali di dalam mengucapkan salam, ya. Nah, meskipun mungkin dia adalah orang yang lebih tua umurnya, atau lebih dewasa, atau lebih punya keutamaan-keutamaan baik dalam urusan dunia maupun agama, tidak masalah jika dia harus menegur lebih dahulu, karena dia dengan sebab perbuatan mendahului atau lebih cepat di dalam menegur orang yang selama ini diboikotnya, maka yang demikian dia termasuk orang yang terbaik di antara dua orang yang bertikai tadi. Sebagaimana dalam hadis tadi Nabi SAW menyatakan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik dari kedua orang yang saling menghajar tadi adalah yang pertama kali atau yang lebih dahulu di dalam mengucapkan salam. Dan kemudian yang terakhir juga dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, bisa kita ambil pelajaran bahwa hajar atau boikot itu, ya, dianggap telah berakhir, dianggap telah selesai kalau keduanya saling bertegur salam, ya, baik itu kurang dari 3 hari atau lebih dari 3 hari, kalau keduanya sudah diantaranya salah satunya saling mengucapkan salam dengan yang lain, maka berarti dianggap hajarnya selesai, berarti boikotnya sudah selesai, ya. Mungkin salah satu dari keduanya atau dua-duanya sudah menyadari bahwa hal itu tidak baik kalau saling diam-diaman, ya, maka segera mungkin untuk bertegur sapa, paling tidak minimalnya dengan mengucapkan salam, ya. Naam, sebagaimana disebutkan dohirnya dari hadis ini tadi. Naam, sehingga ma'asyiral muslimin, dengan ucapan salam itu dianggap sudah selesai. Tapi terkadang pada diri seseorang itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang merasa cukup hanya dengan mengucapkan salam saja, dianggap selesai sudah, ya, selama ini diam-diamannya, boikotnya selesai sudah dengan ucapan salam, itu sudah cukup. Kadang demikian. Tapi ada pula orang yang enggak merasa cukup kalau cuma dengan salam, tapi juga perlu mungkin bertanya kepadanya, ya fulan, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu sekarang, kaifa anta, bagaimana anda kegiatannya, terus apa kegiatan sekarang, dan seterusnya, ya. Apakah dengan telepon langsung, bertemu langsung, atau dengan SMS, atau dengan apalah sekarang ini yang bisa menjadi wasilah atau sarana untuk menyambung hubungan kembali yang terputus
dengan adanya hajar tadi. Maka ada kalanya tidak cukup dengan salam saja, tapi dengan pembicaraan yang lain, maka yang demikian berarti sudah mengclear atau meluruskan kembali, ya, mencairkan kembali hubungan yang tadinya terputus. Nah, seperti itu. Maka semua itu tergantung kebiasaan di masyarakat kita, bagaimana cara yang dianggap sudah selesai urusannya. Apakah sudah saling bertemu langsung dengan saling minta maaf, atau cukup dengan mengucapkan salam terus menjawab salamnya, atau dengan cara yang lain, maka itu semua dianggap sudah selesai terhadap apa yang terjadi tadi. Nah, namun ma'asyiral muslimin, tetapi secara umum, ya, nah, bila telah saling mengucapkan salam, saling menjawab salam, meski di hatinya ada sedikit perasaan masih gak suka, benci, atau masih tidak enak, maka tidak ada masalah, ya. Maka dengan salam semua dianggap telah selesai. Karena biasanya, ya, apalagi orang Jawa ini biasanya suka bendol buri, ya, istilahnya. Mungkin di depan sudah saling maaf-maafan, sudah saling, ya, dianggap selesai masalah, tapi ternyata di belakang masih gerundel, marah, benci. Itu enggak masalah, ya. Itu enggak dianggap yang seperti itu. Yang penting apa? Permasalahan boikot sudah selesai, meskipun dengan mengucapkan salam atau saling bertemu sebentar, meskipun dalam hati masih menyimpan perasaan-perasaan tidak enak, perasaan-perasaan, ya, yang mungkin tidak bisa lagi bertemu kayak biasanya, atau tidak bisa cair seperti sebelumnya, ya, karena memang sudah saling mengetahui, oh ternyata teman saya ini punya kejelekan, punya kekurangan, sehingga salah satunya atau saling menjaga diri. Wallahu a'lam. Nah, intinya seperti itu ma'asyiral muslimin, dari beberapa kandungan dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Adapun pemboikotan terhadap ahlul bid'ah sebagaimana dijelaskan para ulama, ini secara khusus betul-betul diarahkan, ditujukan kepada tokoh-tokoh kebid'ahan, ya, seperti yang dijelaskan para ulama di masa lalu. Karena terkadang apa? Banyak di dalam masa-masa kini sebagian dai salah penerapan, ya, mengajarkan kepada para santrinya atau para muridnya untuk memboikot atau menghajar orang lain yang kadang-kadang tidak sepaham dalam masalah fikih, tidak sepaham dalam masalah-masalah yang lainnya atau dakwah, ya. Terus kemudian, ya, beda guru, beda, ya, beda pemahaman dan sebagainya. Terus kemudian menganggap orang lain sebagai ahli bid'ah yang harus diboikot, dihajar, tidak boleh ditegur sapa, tidak boleh jawab salamnya. Ini sangat-sangat keliru sekali. Berarti dalam menerapkan perkataan para ulama tentang masalah hajar ini dipahami dengan yang keliru, ya. Ini yang sering terjadi. Sampai-sampai terkadang, ya, ada sebagian kita kaum muslimin, ya, ketemu di jalan, disapa, tidak mau disalami, enggak jawab dan sebagainya, karena merasa bahwa apa, teman yang lain sudah dianggap sebagai mubtadi, ahli bid'ah dan seterusnya, menyimpang. Itu tidak tepat. Karena pemboikotan yang dijelaskan para ulama tadi seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, ya, itu sebagian besarnya dijelaskan ulama adalah terkait dengan, ya, sikap kita kepada orang-orang yang betul-betul tahu kesesatan seperti yang di masa lalu, ya, orang-orang dari kalangan Qadariyah, Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, ataupun tokoh-tokoh penyesat yang lain. Ya, kepada orang-orang seperti inilah, ya, yang disikapi seperti itu, bukan kepada sembarang orang. Apalagi, ya, terkadang orang beda kelompok pengajian, beda majelis-majelis taklimnya, beda ustadz-ustadz dan dai-nya, sudah saling tidak mau tegur sapa. Ini sangat keliru, ya, seperti itu. Wallahu alam. Yang jelas ma'asyiral muslimin, sekali lagi di dalam hadis ini diajarkan Nabi SAW dalam masalah adab agar kita selalu menjaga hubungan silaturahim di antara kita kaum muslimin, di antara dengan saling mengucapkan salam, saling bertemu, tegur sapa, tidak boleh saling mendiamkan diri dengan yang lain. Lebih-lebih ketika terjadi pertengkaran, maka boleh melakukan pemboikotan atau diam-diaman, tidak tegur sapa selama tidak lebih dari 3 hari. Dan ini berlaku secara umum, baik itu seorang teman dengan teman yang lain,
atau seorang suami dengan istrinya, atau keluarga dengan keluarganya, dan seterusnya. Maka ini berlaku secara umum kepada siapapun dalam masalah pergaulan. Wallahu a'lamu bissawab. Taib. Ini dulu ma'asyiral muslimin pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam. Taib, sebelum ditutup, barangkali dalam masalah ini atau yang lain ada yang mau ditanyakan. Tafadhal, barakallahu fiik. Nah, ya, 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 ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi beliau sampaikan pertanyaan atau penjelasan bahwa masalah pemboikotan atau pertengkaran, ketidaksukaan dan selisihan itu adalah masalah yang ada kaitan dengan perasaan atau hati, ya. Sehingga ketika terjadi yang demikian, kadang-kadang masih mungkin menyisakan bekas yang cukup lama, bisa jadi menjadi dendam, kemarahan dan sebagainya. Meskipun kadang sudah dianggap selesai, tapi bekasnya itu masih cukup lama. Ini sering terjadi. Seperti yang katakan tadi adalah seringnya pada masyarakat Jawa ini, ya. Sering kali begitu. Selesai. Beda dengan orang-orang Arab, ma'asyiral muslimin. Dulu kita belajar di Yaman, sering terjadi pertengkaran di antara para santri. Orang Arab kalau bertengkar gak kayak orang Indonesia. Malah bertengkar langsung saling marah itu dengan suara yang keras, bahkan bisa gebuk-gebukan, pukul-pukulan. Tapi ketika sudah diselesaikan, selesai, langsung saat itu juga permasalahan berhenti dan tidak ada bekasnya sama sekali. Subhanallah, ya. Tapi orang Indonesia atau orang Jawa terutama, waduh, ya, sudah diselesaikan sik mendol mburi, ya itu tadi, masih terus membekas. Ini sering terjadi. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, beliau yang bertanya mengatakan, iya, kira-kira apa terapi yang bisa kita lakukan terutama terhadap hati yang terkadang sulit untuk ya membersihkan diri dari kemarahan apabila setelah bertengkar tadi. Ya, apakah ada kitab khusus, kajian khusus berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya, dalam masalah ini? Barakallahu fikum. Sebenarnya banyak sekali ditulis para ulama tentang buku-buku atau kitab-kitab yang mengajarkan kepada kita, yakni masalah tazkiyatun nufus ini, pembersihan hati ini. Banyak sekali, seperti kitab Tazkiyatun Nufus atau Mudawatun Nufus karya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala juga bagus. Atau kitab yang disusun para ulama seperti masa kini, contohnya adalah kitab Tazkiyatun Nufus, ya, yang dulu kita pernah belajar sejak awal kita kenal dakwah salaf, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid, ya, hafizallahu taala, seorang doktor di Saudi, yang beliau menyusun kitab itu dari buku-buku para ulama seperti Al-Ibnul Qayyim, Al-Imam Al-Habib Ibnu Rajab Al-Hambali dan sebagainya berkaitan dengan masalah Tazkiyatun Nufus. Demikian pula kitab Amradul Qulub wa Shifa'uha karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, penyakit-penyakit hati dan obat penyembuhnya. Ini juga bagus sekali pembahasan tentang masalah Tazkiyatun Nufus karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan masih banyak yang lainnya. Nah, begitu. Sehingga betul-betul memang terkadang kita perlu untuk mempelajari bagaimana upaya penyembuhan hati dari segala macam penyakit, ya. Nah, terutama ketika kita menghadapi berbagai persoalan, ya, karena saking banyaknya masalah yang dihadapi manusia, terutama terkait dengan hati kita ini. Maka obat penyembuhnya yang paling utama adalah tentunya dengan kita banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an, merenungi ayat-ayatnya, mentadabburinya, memikirkannya,
ya, kemudian memperbanyak ibadah dan ketaatan serta amal soleh. Ini semua adalah termasuk upaya pengobatan hati kita yang seringkali memang masih diliputi berbagai macam penyakit, baik itu penyakit-penyakit yang berupa yakni kesombongan, ujub atau bangga diri, hasad, iri dengki, ataupun penyakit-penyakit ya berupa syahwat dan sebagainya, yang itu semua adalah bisa dibersihkan dengan apa yang disebutkan sebagainya tadi, seperti banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, dan melakukan berbagai macam amal soleh dan ketaatan pada Allah. Semuanya itu insya Allah akan bisa membersihkan hati-hati kita. Dan mengingat pentingnya pembersihan hati inilah ma'asyiral muslimin, di awal-awal surat Asy-Syams ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya sampai pada 10 ayat pertama, hingga sampai akhirnya Allah mengatakan ya ketika itu ya di dalam surat Asy-Syams itu disebutkan yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana barakallahu fikum berbagai sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hal tersebut ya, di antaranya adalah Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kalimat ini atau perkataan ini atau firman Allah Ta'ala ini adalah disampaikan setelah sebelumnya Allah bersumpah dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda kekuasaan di alam ini, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya sampai pada ayat qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan pentingnya kita selalu berupaya mentazkiyah, membersihkan diri, yaitu terutama jiwa kita, hati kita dari segala macam kotorannya. Dan kalau jiwa dan hati kita bersih ma'asyiral muslimin, ya, selamat dari kerusakan, selamat dari berbagai macam penyakit, maka inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an di dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat ke-88 sampai 89. Allah menyatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti adalah hari di mana tidaklah bermanfaat seluruh harta-harta dan juga anak-anak keturunan, kecuali orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat dari berbagai macam kerusakannya. Karena itulah ini penting untuk dipelajari dan juga kita amalkan. Kalau ingin tahu silakan, banyak juga kalau nggak salah buku-buku yang tadi saya sebutkan sebagiannya sudah banyak diterjemahkan di toko-toko buku di Indonesia ini, seperti contoh kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Dr. Ahmad Farid, atau Amradul Qulub wa Shifa'uha karya Syekhul Islam Taimiyah juga sudah banyak diterjemahkan ya. Dan juga Mudawatul Nufus karya Al-Imam Ibnu Hazm, kalau itu saya kurang tahu apakah sudah diterjemahkan atau belum. Itu juga masalah upaya-upaya penjagaan terhadap pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus, itu penting ya, termasuk tadi agar kita tidak mudah marah, agar tidak mudah ya kita ini selalu dibakar oleh emosi dan marah. Itu juga ada pendidikannya atau pengajarannya insyaallah. Wallahu alam bisawab. Atau paling tidaknya tadi jenengan aktif baca Quran di rumah atau di masjid atau di mana saja, termasuk senang menghadiri majelis-majelis ilmu, berzikir, berdoa, itu semua adalah pembersihan jiwa, peredam emosi dan sebagainya ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ngeten Pak, barakallahu fikum. Iya, dan lagi yang lain barangkali ya.
Baik, ada pertanyaan tadi. Dikatakan bahwa di antara manfaat adanya boikot tadi ada dua arah, yaitu baik yang memboikot maupun yang diboikot itu harus ada manfaatnya, sehingga boikot itu boleh dilakukan. Manfaat bagi orang yang diboikot tadi adalah agar dia bisa berhenti dari kejahatannya, berhenti dari kedolimannya kepada orang lain yang diboikot tadi, orang yang didolimi tadi. Maka dengan boikot itu tujuannya supaya dia berhenti dari kedoliman dan kejahatannya. Nah, itu manfaat yang terbaik. Bagi yang memboikot, manfaatnya adalah agar dia terhindar dari kedoliman atau kejahatan orang yang diboikot itu. Itu jika keduanya saling menyadari. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang diboikot tadi tetap saja dia tidak menyadari perbuatan dolimnya itu dan tidak mau berhenti? Baik, apakah boikotnya itu berarti manfaat? Baik, tidak ada masalah dalam perkara ini. Kita boleh memboikotnya, tapi sekedarnya, dengan cara apa? Menghindar terus akan keburukannya. Paling tidak, memboikot tadi itu tetap tidak boleh lebih dari 3 hari. Selebihnya tetap kita menyalami saja, menegur sapa seperti biasa saja, dengan tetap menjaga diri dari keburukannya atau menjauhkan diri dari akhlaknya yang buruk tadi, supaya apa? Betul-betul dia sampai menyadari bahwa temannya tadi yang dulu tadinya akrab, temannya yang dulunya tadinya selalu akrab bersama-sama, loh kok sekarang sudah menjaga jarak, maka tidak masalah. Supaya apa? Tujuannya supaya dia menyadari, sampai menyadari tentang kejelekannya tersebut sehingga dia pun berubah, itu wallahu alam. Jadi intinya kita juga melihat kondisinya, karena terkadang kalau sudah kita pernah bertengkar dengan seseorang, berselisih dengan seseorang, tentunya kita juga harus tetap waspada dengan kecurangan, keburukan atau akhlak buruk lain yang mungkin belum muncul dari dirinya. Tetap kita harus waspada, tapi dengan tetap tidak boleh memboikot, dalam arti tetap menjaga tegur sapa, kalau lebih dari 3 hari, tidak boleh melebihi sampai selama-lamanya enggak nyopo, selama-lamanya enggak menegur dan seterusnya. Itu jelas tidak boleh. Wallahu alam bissawab. Nah, cukup? Selesai? Ya, baik. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, itu saja dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.